Daniel berhenti melangkah, bukan karena kakinya tersandung atau apa, tapi karena melihat siapa yang ada di depan sana. Lebih tepatnya, yang duduk dengan angkuh di kursi kerjanya. "Hai, apa kabar?" tanyanya, dengan senyum mereka sempurna di polesan bibirnya yang memerah. Daniel masih diam, wajahnya menunjukkan kaget namun terkontrol dengan baik. Wanita tersebut berdiri dan melangkah dengan anggun ke arah Daniel yang masih mematung di depan pintu masuk ruang kerjanya di kafe. "Kenapa menatapku begitu? Begitu merindukanku kah?" Daniel memutar bola matanya malas, dia melangkah maju. Melihatnya, wanita itu tersenyum semakin lebar. "What the?" kagetnya, dia pikir Daniel akan dengan sukacita memeluknya dan menciumnya. Tapi justru, pria tersebut mendorongnya ke samping hingga hampir jatuh. "Lain kali belajarlah lebih baik, masuk ke ruangan orang sembarangan dan duduk di sini dengan angkuh adalah pelanggaran etika sebagai manusia yang saling menghormati." Seolah jijik, Daniel mengambil tisu basah dan mengelap bekas duduk wanita tersebut di meja serta kursi kerjanya. "Aku bukan virus yang akan menularimu penyakit berbahaya." "Tapi kuman," jawab Daniel, begitu enteng tanpa merasa bersalah. "Sebenarnya ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu sinis padaku? Tidakkah kamu rindu padaku? Apa ini yang kudapatkan setelah pulang ke Indonesia?" Daniel menatapnya bingung, ada apa dengan wanita yang sangat dikenalnya ini? Seharusnya itu menjadi pertanyaan untuk dirimu sendiri. Mendengus kesal, wanita itu duduk di sofa ruangan Daniel. Tempat yang biasa digunakan untuk kliennya dan untuknya istirahat jika merasa terlalu lelah. "Neil." Daniel berdecak kesal, "Jangan memanggil dengan sebutan itu." "Kenapa? Bertahun-tahun aku memanggilmu dengan sebutan itu tapi kamu tidak masalah." Daniel memilih diam, tidak menjawab lagi. "Kamu akan menikah kan?" tanyanya, nada kecewa yang sangat kentara. "Jangan mengganggu kehidupanku lagi, Anya." Soraknya, atau sering disapa Anya adalah mantan kekasih Daniel dari bertahun-tahun yang lalu. Mantan kekasih yang membuat Daniel berpikir kembali untuk menjalin hubungan karena trauma ditinggalkan saat dalam masa terpuruknya. Namun itu dulu, sebelum dia bertemu Dinda yang sangat tulus dengannya. "Kamu lupain janji kamu yang bakalan nikahin aku?" tanyanya, suaranya bergetar menahan tangis. Daniel menghela napas, "Yang meninggalkan siapa dan kamu berharap janji itu masih sama?" ucapnya tidak habis pikir. "Sudah bertahun-tahun yang lalu, hiduplah selayaknya seperti biasa. Anggap kita ini hanyalah teman semasa masih sekolah." Anya menatap Daniel tidak percaya, di mana Daniel yang penuh kasih sayang dan sangat mencintainya itu. "Kamu berubah," ucapnya. Dua kata lucu, haruskah Daniel tertawa saja? Dia yang meninggalkan, lalu sekarang dia yang merasa tersakiti, lucu sekali wanita satu ini. "Keluar dari ruanganku, aku tidak memiliki waktu untuk mengobrol dengan teman lama. Waktuku sibuk." "Tapi aku bukan teman lamamu," teriaknya keras. Wajah Anya memerah padam, menatap Daniel yang terkesan santai dengan kemarahannya. Padahal dulu, Daniel begitu takut kalau dia merajuk dan marah padanya. Ya Tuhan, wanita seperti apa yang merubah Danielnya menjadi seperti ini? "Tidak ada wanita lain yang bisa mengerti kamu selain aku, cuma aku yang bisa nerima kamu yang tidak memiliki keluarga, hidup luntang-lantung dan..." "Sepertinya pemahamanmu tentangku salah, seharusnya sebelum berbicara dengan nada meledak-ledak seperti ini. Coba cari tahu apa yang kulalui bertahun-tahun tanpa kamu." Daniel bukan masih mencintai, tapi dia masih merasa tersakiti. Bayangkan saja, di tengah keputusasaan mencari keluarga kandungnya, Anya malah memutuskan untuk keluar negeri dengan alasan paksaan dari orang tuanya.
Padahal tidak begitu, Anya sendiri yang mau melanjutkan sekolah ke luar negeri demi menghindarinya yang saat itu begitu cinta mati pada sosoknya. Tapi itu dulu. Sekarang Daniel tidak bodoh lagi. Dirinya masih polos, namun sekarang dia sudah tegas akan pendiriannya. Saya sudah menemukan keluarga saya, tentu dengan bantuan Kenan, bukan kamu. Saya juga memiliki usaha yang mampu menghidupi saya, bisa kuliah dan menjadi seorang guru di sekolah internasional dan memiliki rumah serta mobil, ucapnya dengan tegas. Tapi bukan harta yang menjadi poinnya, lanjut Daniel. Sebagai wanita yang mengenyam pendidikan tinggi, tidak. Ini salah satu etika sebagai manusia, memiliki rasa malu. Anya mendengus, benar-benar di luar bayangannya kalau respon Daniel akan secuek dan sesinis ini. Dia pikir, Daniel akan memeluk dan menciumnya dan mengatakan akan menikah dan memiliki keluarga kecil mereka. Aku sakit hati dengan ucapan kamu. Ucapnya, mengambil tas mahalnya dan berjalan untuk keluar dari ruangan Daniel. Anya. Panggil Daniel, menghentikan langkahnya. Berbalik badan, Anya sudah berharap lebih kalau ternyata ucapan Daniel tadi hanyalah akting karena sakit hati ditinggalkan begitu saja. Caramu yang ingin menghancurkan pernikahan saya, terlalu menjijikkan. Lain kali, jika ingin menyuruh orang, sewalah artis papan atas yang tidak langsung tergiur dengan uang. Dor! Seperti ditembakkan peluru tidak kasat mata, ucapannya langsung membuat Anya pucat karena ketahuan dia yang mengirim wanita itu untuk dijadikan sebagai penghancur pernikahan mantan kesayangannya. Dengan wajah memerah padam, antara malu dan marah. Tanpa berkata atau menjawab ucapan Daniel tadi, Anya langsung pergi dengan menutup kasar pintunya. Di tempat lain, Damian menatap datar mayat yang terbujur kaku dengan banyak luka lembam di tubuhnya yang ringkih. Kubur dia di dalam hutan, ucapnya, melangkah pergi tanpa menoleh pada wanita yang menangis histeris menatap mayat putranya. Dia Darren, laki-laki lemah yang berani mengusiknya namun dengan fisiknya yang lemah. Damian bukan tidak bisa menghilangkan jejak dengan cara memberikan tubuh busuknya pada ikan peliharaan Manuel. Namun, ikan piranha itu terlalu suci untuk memakan daging manusia yang menyerupai iblis sepertinya. Kamu kenapa bisa di sini? Pertanyaan dengan nada lembut namun penasaran membuat Damian tersentak kaget, beruntung jalan rahasia itu sudah menghilang dari jejak pandang orang lain. Damian tersenyum pada istrinya yang datang dengan tangan penuh makanan. Kamu makan sambil jalan-jalan sayang? Tanya Damian, mengalihkan pertanyaan Hasya yang tidak tahu harus dia beri jawaban apa. Ya, aku bosan di kamar. Maaf ya, aku langgar perintah kamu. Habisnya di kamar nggak ada yang bisa dilakuin selain tidur, walaupun aku suka tidur tapi tidur tiap jam juga bikin bosan, jelasnya, nada suara manja yang selalu Damian suka. Damian mengelus lembut rambutnya, tersenyum pada istrinya yang juga tersenyum manis. Ngomong-ngomong, kamu belum jawab kenapa bisa ada di sini. Dek. Damian masih mempertahankan senyumnya, meski jantungnya berdetak kencang karena takut istrinya tahu rahasia di balik taman indahnya Manuel. Aku sudah pulang sejak 10 menit yang lalu. Tapi karena terlalu lelah aku tidak langsung masuk menemuimu melainkan datang ke sini untuk menenangkan diri sejenak. Kamu bekerja keras sayang, ucap Hasya, mengusap kening suaminya yang tiba-tiba saja mengeluarkan keringat. Sampai berkeringat seperti ini, aku siapkan air untuk kamu mandi ya. Menggeleng sebagai tanda penolakan halusnya, Damian merangkul bahu Hasya untuk menjauhi area yang penuh akan rahasianya ini. Bagaimana kalau kamu temani aku mandi? Bisiknya. Wajah Hasya memerah malu, padahal hanya bisikan begitu tapi membuatnya membayangkan yang tidak-tidak. Enggak nanti kamu macam-macam sama aku.
Cuma temenin mandi sayang, ya kalau lebih itu namanya bonus bukan modus. Nah kan, yang punya suami pasti relate sama kalimat Damian tadi. Kapan kita balik ke Indonesia? Pernikahan Mas Daniel kita harus ada di sana. Aku nggak mau kecewain dia, kamu kan tahu cuma aku satu-satunya keluarganya. Meski kesal, marah, dan suka ribut. Tapi untuk kali ini, Damian memaklumi keinginan Daniel untuk melihat Hasya di acara pernikahannya yang kurang dari 1 bulan ini. Kita juga belum siapin hadiah pernikahannya, kita hadiah apa ya yang bagus untuk mereka? Tanya Hasya, karena di otaknya tidak ada hadiah yang terlihat. Liburan honeymoon, cuma itu yang pasangan butuhin. Kamu kira isinya ranjang doang? Hardik Hasya. Siapa yang bilang honeymoon isinya ranjang doang? Hayo sayang, kamu dari tadi mikirnya aneh mulu kan? Hasya menyatukan alisnya, terlihat dongkol karena Damian tahu isi pikirannya yang tiba-tiba kotor. Aku lihat langsung dari kamu. Bagus deh, aku jadinya nggak perlu harus jelasin panjang lebar kalau mau begituan. Ampun deh, punya suami satu mulutnya suka nggak difilter. Lah, emang kan suaminya cuma satu, kalau 2 nggak boleh. Sekali lagi kamu ngomong gitu, bukan ancaman lagi tapi kenyataan aku kasih lihat. Damian juga manusia, jadi takutlah kalau adiknya yang jadi sasaran sang istri. Tapi aku beneran, aku udah lihat-lihat tempat honeymoon terbaik untuk mereka. Dan emang pilihan paling bagus untuk pasangan berbulan madu ya Hawaii. Hasya menggeleng, dia yakin kalau masnya sudah memiliki rencana untuk masalah bulan madu. Kita bisa kasih hadiah yang lain aja deh. Sudah menemukan ide hadiah bagus malah disuruh milih yang baru, Hade Damian jadi bingung kan? Aku aja yang pikirin, soalnya ide-ide kamu nggak ada yang benar. Mengalah demi jatah, menelan kesal demi kesenangan nanti. Ya sayang, aku serahin ke kamu. Kalau udah ada ide hadiahnya, nanti tinggal bilang ke aku ya. Tapi kalau idenya nggak ketemu-ketemu, jangan paksain diri buat mikir. Hasya mengangguk, dengan senyumannya yang manis dia memeluk Damian yang sudah merasa diberi lampu hijau. Jadikan temenin mandi, tiba-tiba aku takut hantu. Boleh, nanti aku pijitin lengan sama kepala kamu. Pasti sakit karena kamu mikir terus lengannya juga pasti sakit kamu ngetik terus di komputer kamu. Nah ini nih, buah dari kesabaran. Memang benar, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya, kamu memang terbaik sayang. Hasya terkekeh, tidak tahu saja kalau Damian ini akalnya nggak pernah padam. Sementara itu, Manuel mengangguk mendengar laporan asistennya. Diketahui meninggal sejak 1 jam sebelum ditemukan, dengan luka lembamnya karena disiksa oleh para penjaga kita. Tapi, Tuan Muda melarang untuk mayatnya dihilangkan seperti biasa. Beliau ingin mayatnya dikubur di tengah hutan belakang mansion. Manuel terdiam, bukan karena mayatnya tapi karena Damian yang tiba-tiba menjadi sosok manusia untuk orang yang dibencinya. Lakukan saja sesuai keinginannya. Baik Tuan, saya akan menyuruh mereka menguburnya ke dalam hutan yang jauh dari lingkungan kediaman Anda. Manuel menatap pemandangan indah di luar yang menjadi saksi bisu betapa beringasnya dulu saat dia masih muda. Hal biasa untuknya membunuh dan menyayat tubuh lawannya. Anak itu, gumamnya. Sementara itu, di ruangan lain di dalam mansion besarnya, ada Hasya yang mercak-mercak tidak jelas karena dirinya yang berakhir ikutan basah oleh ulah suaminya yang jahil tingkat tinggi. Kamu nggak tahu seberapa effortnya aku mandi di tengah kemalasan aku. Ucapnya kesal. Nggak apa-apa sayang, mandi 2 kali nggak akan rugiin kamu. Lagian kita juga mandi air hangat kan, Li Asih, tapi malas harus mengeringkan badan lagi.
Kamu tadi janji sama aku untuk aku cuma nemenin kamu mandi bukan ikutan mandi sama kamu. Mana ada yang menemin mandi tapi nggak ikutan mandi, mitos sayang. Hasya harus merelakan, nasi sudah menjadi bubur juga. Nanti aku bantuin keringin badan kamu. Enggak. Tolaknya cepat, kalau dibantuin bukannya cepat selesai malah lanjut part 2. Damian tertawa, saat istrinya melangkah pergi untuk mengambil baju dan mengeringkan tubuhnya. Bisa-bisanya udah badan kecil malah hamil, makin kecil. Kenapa mirip sama pastel ya, mini tapi gembrot? Kekehnya. Beberapa menit setelah kejadian itu, kini Hasya dan Damian bersantai menikmati serial sebelum mereka harus menemani Manuel untuk menghadiri acara pesta salah satu klien pentingnya di perusahaan. Sebenarnya, hanya Damian dan Hasya yang akan pergi. Namun, karena permintaan Manuel yang menyuruhnya mengikut sertakan Hasya. Mau tidak mau Damian setuju, meskipun itu dengan aduan mulut terlebih dahulu. Apa aku ikuti terapi untuk si kembar juga kali ya? Tanya Hasya, meminta pendapat suaminya. Damian jangan ditanya, double bonus yang dia dapatkan karena saat ini tangannya sibuk meremas si kembar milik istrinya dengan lembut. Karena semakin hari semakin aktif, akan keluar susu untuk bayi mereka. Payudara Hasya semakin membesar, hal normal yang dirasakan wanita hamil. Dan Damian bertugas sebagai pembantu untuk mengurangi rasa nyeri istrinya dengan dipijat lembut seperti sekarang. Nanti kendor nggak ya setelah menyusui? Jujur Hasya takut itu, takut perubahan fisiknya yang sangat kejauhan membuat Damian berpaling. Semua akan berubah sayang, aku pun begitu. Faktor usia, tapi kalau kamu kayaknya aku nggak yakin. Kamu masih seperti anak kecil di umur sekarang. Rayuan kamu nggak mempan, ucapnya, meski senang dibilang masih seperti anak kecil. Aku bicara jujur. Hasya tidak menjawab lagi, karena tayangan film di televisi ternyata lumayan bagus untuk menghilangkan fokusnya agar tidak beradu argumen dengan sang suami. Damian tersenyum, mencium pipi ini gemas karena pemiliknya yang juga lebih menggemaskan. Di sisi lain, Karel menatap dari jauh, ya hanya bisa dari jauh. Tersenyum melihat senyuman manis mantan pacarnya yang membuat dia gamon alias gagal move on. Setelah jadi mantan, kenapa makin cantik? Gumamnya. Jujur saja, Karel menyesal. Sangat amat menyesal karena dulu menganggap perasaan Dinda remeh, menganggap wanita itu akan memaafkan setelah melihatnya berduaan dengan gadis lain bahkan berani tidur dengan gadis lain meski tidak melakukan itu. Karel bodoh, menganggap kalau Dinda tidak akan lepas darinya mengingat betapa besar perasaan gadis itu padanya dulu. Semoga selalu bahagia Din, maafin gue yang jadi kenangan paling buruk lo. Gak langsung, tapi gue bakalan tetap jagain lo dari jauh. Anggap sebagai permintaan maaf gue ke lo. Karel berbalik, melangkah meninggalkan tempat yang biasa dia gunakan sebagai tempat memantau keseharian Dinda. Sungguh ironis, dulu berpikir akan dengan cepat menemukan pengganti namun sampai sekarang tidak ketemu-ketemu. Memang benar kata orang, karma tidak pernah salah tujuan. Sementara Dinda, dia menatap datar langkah Karel yang menjauh. Dirinya tidak bodoh, tidak dungu, melihat Karel yang setiap hari datang hanya untuk melihatnya. Mantan kok Galmov, dasar aneh. Gumamnya. Cinta yang dulu sudah mati, mati karena sakit hati dikhianati. Bayangkan saja menjadi Dinda, sudah bucin mampus sampai putus urat malu hanya demi mendapatkan atensinya. Si kampret malah selingkuh sampai check-in. Kalau diingat, nggak bakalan lupa maksudnya. Dinda sakit hati banget, pakai banget pokoknya. Din, ayo! Teriak budenya. Menyambut pernikahan yang tinggal menghitung hari,
keluarga besarnya mengadakan acara pengajian supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan lagi seperti kemarin, bikin susah, bikin pusing, bikin overthinking.